Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang program yang sudah saya buat, sebelumnya perkenalkan dulu untuk nama saya, yaitu Tegar Putranta dari program studi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat, yaitu untuk programnya sendiri, perancangan sistem penilaian kinerja karyawan pada PT Jukam Translogistik menggunakan metode AHP. Baik, mungkin langsung saja. Jadi seperti inilah, ini adalah tampilan awal dari program yang sudah saya buat, yaitu tampilan menu login, yang dimana kita untuk masuk atau mengakses programnya kita harus mengisi password dan juga username-nya. Oke, ini akan kita coba untuk mengisi username dan juga passwordnya. Oke, baik. Setelah kita berhasil login ataupun masuk, ini adalah tampilan menu utama dari program yang sudah saya buat, yaitu menampilkan ada logo perusahaan, kemudian ada nama, ada juga alamat perusahaan. Kemudian ada menu-menunya juga, yaitu ada menu exit, kemudian ada menu master data. Yang menu master data ini isinya yaitu tentang data karyawan, kemudian ada kriteria, subkriteria, dan juga bobot. Dan kemudian ada juga menu analisis, yang mana menu analisis ini berisikan tentang mulai proses perhitungan, kemudian ada menu hasil perhitungan bobot dan juga hasil perhitungan karyawan. Kita coba masuk ke data karyawan. Oke, jadi seperti ini data karyawan, di mana kita bisa menginput, menambahkan ataupun menghapus nama-nama karyawan. Untuk data karyawan sendiri itu berisikan ada nik, kemudian ada nama, ada jenis kelamin, terus kemudian ada agama, tempat tanggal lahir, alamat, dan juga nomor HP ataupun nomor telepon. Baik, setelah itu kita akan masuk ke menu kriteria. Oke, ini jadi seperti ini. Menu kriteria itu yang mana berisikan ada ID kriteria, kemudian ada juga nama kriteria. Seperti yang contoh yang sudah saya bikin seperti di bawah itu, yaitu ada kriteria tentang sikap, kemudian ada kerjasama, absensi, dan juga kedisiplinan. Oke, kemudian kita masuk ke menu subkriteria. Tampilan subkriteria seperti ini, yang mana ada ID subkriteria, kemudian ada nama subkriteria, dan juga ada nama kriterianya. Nama kriteria seperti yang kita buat tadi, terus kemudian nama subkriterianya seperti yang sudah saya contohkan di bawah, ada sangat baik, terus kemudian ada baik, cukup, kurang, dan juga sangat kurang. Setelah tadi kita mengisi kriteria dan juga subkriteria, kemudian kita masuk ke menu bobot, yaitu menu bobot kriteria. Nah, seperti ini menu bobot kriteria, yang mana ditampilkan itu ada nama kriteria yang pertama, dan kemudian ada nama kriteria yang kedua, dan ada juga untuk bobot kriterianya. Nah, untuk bobot kriterianya seperti ini. Kemudian ada menu lagi, yaitu menu subkriteria. Nah, untuk subkriteria sendiri itu ada seperti ini, yaitu ada nama subkriteria yang pertama, kemudian ada nama subkriteria yang kedua, kemudian nama kriterianya, dan terakhir tuh ada bobot kriteria. Setelah itu kita akan
menampilkan contoh dari hasil perhitungan karyawan. Jadi tampilan menu ini menampilkan layar ataupun mengambilkan informasi tentang hasil perhitungan AHP, yaitu antara lain ada NIK, kemudian ada nama karyawan, dan juga ada nilai. Terus kemudian seperti terlihat juga di bawah juga ada menu-menu lain lagi, ada laporan karyawan, kemudian ada laporan kriteria, laporan subkriteria, dan juga laporan dari hasil penilaian kinerja karyawan. Oke, kita coba untuk membuka menu laporan karyawan. Nah, di menu laporan karyawan ini menampilkan informasi tentang data diri karyawan, yang mana antara lain ada nama karyawan, terus kemudian ada tanggal lahir, kemudian alamat, dan juga nomor telepon seperti yang sudah dicontohkan di bawah. Ada nama Andi dengan tanggal lahir, dan kemudian ada alamat dan juga nomor telepon. Kemudian kita buka untuk laporan kriteria. Nah, untuk laporan kriteria ini menampilkan informasi tentang data kriteria yang berupa ID dan juga nama kriteria. Setelah laporan kriteria, kita coba ke menu laporan subkriteria. Nah, untuk tampilan laporan subkriteria ini menampilkan informasi tentang data subkriteria yang berupa ID, kemudian ada nama kriteria dan juga nama subkriteria. Kemudian untuk menu yang terakhir ada menu laporan hasil dari perhitungan AHP. Nah, untuk laporan ini itu menampilkan layar yang berinformasi tentang hasil penjumlahan atau hasil perhitungan AHP, yang mana bisa kita lihat contohnya itu ada NIP, kemudian ada nama karyawan dan juga ada nilainya. Jadi seperti itulah penjelasan saya tentang program yang sudah saya buat, yaitu program tentang perancangan sistem penilaian kinerja karyawan pada PT Jokamtas Logistik menggunakan metode AHP. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.